Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Siti Nuryanti dari Prodi Farmasi Angkatan 4. Saya ingin menjelaskan tentang titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi nalait dengan menggunakan larutan baku sekunder yang mengandung unsur perak. Titrasi pengendapan yang paling banyak dipakai adalah argentometri, karena hasil kali kelarutan garam perak halida atau pseudohalida sangat kecil. Larutan baku sekunder yang digunakan dalam titrasi adalah AgNO3, karena AgNO3 merupakan satu-satunya senyawa perak yang dapat larut dalam air. Produk yang dihasilkan dari titrasi ini adalah endapan yang berwarna. Dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Contoh yang banyak digunakan adalah titrasi penentuan NaCl di mana ion Ag dari titran akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut, AgCl. Setelah semua ion klorida dalam analit habis, maka kelebihan ion perak akan bereaksi dengan indikator. Indikator yang dipakai biasanya adalah ion kromat, di mana dengan indikator ini ion perak akan membentuk endapan berwarna coklat kemerahan, sehingga titik akhir titrasi dapat diamati. Indikator lain yang bisa dipakai adalah triosianidat dan indikator absorpsi. Argentometri dibagi menjadi 4. Yang pertama, argentomore. Titrasi Moore digunakan untuk menentukan kadar halida atau pseudohalida di dalam larutan. Kromat atau CrO4 sebagai indikator titik akhir karena membentuk endapan AgCrO4 berwarna merah saat bereaksi dengan ion perak. Titrasi ini harus dilangsungkan dalam suasana netral atau sedikit alkali lemah dengan pH 6,5 sampai 9. Karena pada suasana asam akan terjadi reaksi pembentukan senyawa di kromat. Jika pH terlalu besar atau larutan basah akan berbentuk endapan Ag2O. Kelarutan Ag2CrO4 lebih besar dari kelarutan AgCl. Jika larutan Ag+ ditambahkan ke dalam larutan Cl- yang mengandung sedikit CrO4, maka AgCl akan mengendap lebih dulu. Sementara itu, Ag2CrO4 belum terbentuk dan Ag4 naik hingga hasil kali kelarutan melampaui Ksp Ag2CrO4 2,0 kali 10-12 sehingga terbentuk endapan merah. Metode Moore dapat digunakan untuk titrasi Br- dan Cn- dalam larutan basah lemah. Sedangkan untuk I- dan CNS- tidak feasible karena akan terjadi absorpsi oleh endapan. Ag+ tidak dapat dititrasi langsung oleh Cl menggunakan indikator CrO4 karena Ag2CrO4 akan terbentuk lebih awal dan melarut lambat menjelang Te. Untuk hal tersebut dapat digunakan teknik titrasi balik, yaitu Ag+ ditambah Cl- baku, kemudian Cl- sisa dititrasi dengan larutan Ag+ baku menggunakan indikator CrO4. Argentometri Volhard. Metode Volhard dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida, bromida, dan iodida dalam suasana asam. Caranya dengan menambahkan larutan baku perak nitrat berlebihan, kemudian kelebihan larutan baku triosinat. Indikator yang digunakan adalah besi nitrat atau besi amonium sulfat. Titrasi Volhard merupakan teknik titrasi balik. Digunakan jika reaksi berjalan lambat atau jika tidak ada indikator yang tepat untuk pemastian Te. Prinsip titrasi ini yaitu larutan perak ditambahkan berlebih ke dalam larutan pseudohalida. Setelah reaksi sempurna, endapan disaring, kemudian larutan titrasi dengan larutan baku tiosinat. Indikator Fe3 akan membentuk senyawa larut berwarna merah hasil reaksi Fe dengan tiosianat. Reaksi harus suasana asam,
karena jika basah akan mudah sekali terbentuk endapan. Metode Volhard banyak digunakan untuk reaksi Ag+ dan Cl- karena selain kelarutan endapan kecil, suasana asam akan mencegah hidrolisis indikator Fe. Jika metode ini dilakukan dalam suasana netral, akan terganggu oleh endapan kation-kation lain. Metode Volhard digunakan pada titrasi langsung Ag+ dengan larutan CNS atau titrasi tidak langsung pada penentuan kadar Cl-, Br, dan I. Pada titrasi tidak langsung, Br dan iodida tidak terganggu oleh CNS- karena kelarutan AgBr sama dengan kelarutan AgCNS, sedangkan kelarutan AgL kurang dari kelarutan AgCNS. Kesalahan titrasi Cl- dapat terjadi jika endapan AgCl bereaksi lanjut dengan CNS, karena kelarutan AgCNS kurang dari kelarutan AgCl, maka reaksi di atas akan bergeser ke arah kiri, sehingga hasil analisis Cl- menjadi lebih kecil. Hal tersebut dapat dicegah dengan penyaringan endapan AgCl atau dengan penambahan nitrobenzen sebelum titrasi. Dengan CNS, nitrobenzen menjadi lapis minyak yang memisahkan endapan dari CNS. Kemudian ada argentometri Fajans. Titrasi Fajans menggunakan indikator adsorpsi, yakni senyawa organik yang terabsorpsi ke permukaan padat endapan atau koloidal selama proses titrasi berlangsung. Adsorpsi senyawa organik berwarna pada permukaan endapan dapat menginduksi pergeseran elektronik intramolekuler yang mengubah warna. Suatu endapan cenderung mengadsorpsi lebih mudah ion-ion yang membentuk senyawa tidak larut dengan satu dari ion-ion dalam kisi endapan. Jadi, Ag+ atau Cl- akan lebih mudah diabsorpsi oleh endapan AgCl daripada oleh ion Na+ ataupun NO2-. Anion yang ada dalam larutan akan tertarik membentuk lapisan sekunder. Fluoresin adalah asam organik lemah, membentuk anion fluoresinat yang tidak dapat diabsorpsi oleh endapan koloidal AgCl selama Cl- berlebih. Akan tetapi, saat Ag+ berlebih akan terjadi adsorpsi anion fluoresinat ke lapisan Ag+ yang melapisi endapan, diikuti dengan perubahan warna menjadi pink. Yang keempat ada argentometri Lebesgue. Pada metode ini, titik akhir titrasi tidak ditentukan dengan indikator, akan tetapi ditunjukkan dengan terjadinya kekeruhan. Ketika larutan perak nitrat ditambahkan kepada larutan alkali sianida, akan terbentuk endapan putih, tetapi pada penggojokan akan larut kembali karena terbentuk kompleks sianida yang stabil dan larut. Cara Lebesgue hanya menghasilkan titik akhir yang memuaskan apabila pemberian reaksi pada saat mendekati titik akhir dilakukan perlahan-lahan. Cara Lebesgue ini tidak dapat dilakukan pada larutan amoni alkalis karena ion perak akan membentuk kompleks AgNH3+ yang larut. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan sedikit larutan kalium iodida. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan ada 6. Yang pertama, temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang, disebabkan banyaknya endapan yang berada pada larutan. Sifat alami. Yang kedua, sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik, seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dengan air saja. Sebagai contoh, larutan FeOH3 akan menjadi lebih kecil jika kita larutkan dalam larutan EH4OH dibandingkan dengan kita melarutkannya dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan EH4OH sudah terdapat
ion sejenis yaitu OH- sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Yang keempat, pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya, endapan AgL akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH, disebabkan H+ akan bergabung dengan ion membentuk Hi. Yang kelima, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Yang keenam, pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut, sehingga contoh AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan EH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3,2Cl. Sedapat mungkin buret yang digunakan pada titrasi ini adalah buret berwarna gelap, sehingga dapat meminimalisir masuknya cahaya ke dalam buret. Hal ini bertujuan agar perak tidak teroksidasi. Perak yang telah teroksidasi ditunjukkan dengan timbulnya garis-garis berwarna hitam pada dinding buret. Sebenarnya, buret yang tidak berwarna pun dapat digunakan untuk titrasi ini. Hanya saja kemungkinan perak untuk teroksidasi ini relatif tinggi. Melapisi dinding buret dengan aluminium foil adalah cara yang dapat digunakan. Akan tetapi, kendala dalam pembacaan skala pada buret tidak mudah terlihat. Alternatif yang lain adalah melakukan titrasi di dalam ruangan yang gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.